Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ketemu lagi bersama saya Fadli di sini dan sekarang kita ada di Cawan, Cerita Wartawan. Kita akan mengulik abis cerita-cerita wartawan yang telah meliput berbagai macam kasus. Contohnya kasus seperti ini. Pada tahun 2023 pernah ada kasus di Polres Tebo di mana ada oknum polisi yang meminta sejumlah uang kepada korban ruda paksa. Untuk lebih tahu cerita selengkapnya, sekarang sudah hadir di tengah-tengah Fadli yaitu Wiradani Damanik. Beliau ini adalah wartawan yang langsung meliput kejadian tersebut. Gimana Wira kabarnya hari ini? Sehat? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Wira bisa ceritakan nggak sih awal mula kejadian ada oknum polisi Polres Tebo yang meminta sejumlah uang kepada korban? Jadi memang kejadian itu bulan Juni 2023 ya. Oke. Juli tepatnya. Jadi awal mulanya saya itu kan bersama 3 orang rekan wartawan gitu ya. Jadi itu bertemu dengan orang tua korban. Jadi di situ dia ceritakan bahwasanya memang pada saat itu dia sudah 4 bulan melapor pada waktu itu. Tapi oleh PPA Polres Tebo itu tidak ada tindak lanjut. Oke. Tetapi persoalannya sebenarnya antara pihak kepolisian dengan orang tua pelapor ini tahu bahwasanya pelaku itu ada di Jambi gitu. Tahu keberadaannya tapi tidak ditangkap. Nah, jadi cerita yang disampaikan oleh orang tua korban itu kepada kami itu sebagai jalan terakhir dia untuk mencari keadilan gitu. Dia waktu ngelapor itu di bulan apa? Dia melapornya pada bulan pada bulan Juni itu sudah 4 bulan, artinya berarti bulan 2 sudah dia lapor. Sudah melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya ya. Nah, iya. Tapi setelah sampai ke 4 bulan ke depan dari bulan Februari itu tidak ada tindak lanjut berarti dari tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi nah, dia ini kan dari jaraknya dari rumahnya ke Polres Tebo itu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Dan dia tinggal di dusun kalau di sana ya, di dusun, dan memang kondisi ekonominya sulit. Jadi memang cerita dia itu dia mau ke Polres Tebo itu harus pinjam duit ke tetangga atau ke bosnya untuk mengecek perkembangan kasusnya, karena memang pada dasarnya dia selaku ayah sama sekali tidak terima dengan anaknya dilakukan tindakan asusila, tapi oleh warga dusun anaknya ini dicap atau mendapat stigma sosial. Jadi gimana ya, mereka itu justru di sidang adat itu mereka yang disalahkan gitu. Nah, awal mula si ayah korban ketemu sama Wira itu melalui apa itu? Berjumpa. Waktu itu memang ada melalui kawan. Jadi oleh kawan ini diberitahu bahwasanya ada cerita begini. Nah, waktu itu ada 3 orang kami langsung menemui orang tua korban. Nah, dalam perjalanannya itu tidak semua yang mengawal kasus itu gitu ya. Justru pada akhirnya hanya saya dan satu teman saya yang kemudian terus menindaklanjuti, dan kawan yang ikut bersama waktu itu justru dia mundur perlahan-lahan gitu. Jadi memang, tapi kita tetap konsisten untuk mengawal ini karena memang kita tahu bahwasannya ada yang mencari keadilan dan butuh saluran suara. Setelah si ayah korban ini bercerita ke Wira tentang apa yang dialami oleh anaknya, kemudian Wira membuat beritanya. Dan ayahnya ini bercerita ke Wira tentang ada oknum polisi tersebut yang meminta uang ya. Itu gimana? Jadi itu tidak ujuk-ujuk langsung ke situ, tapi pada waktu bertemu itu kita langsung buat beritanya 4 bulan melapor, keluarga desak agar polisi tangkap pelaku. Nah, di bulan berikutnya dia datang lagi dari dusun dan kami bertemu, dan dia lapor tidak ada perkembangan juga. Kita coba cek dari kepolisian juga tidak ada respon pada waktu itu. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba dia telepon malam-malam bahwasanya korban bahwa dia ngaku bahwa dia dimintai duit untuk nangkap
pelaku. Jadi pada waktu 4 bulan itu Kanit PPA-nya masih yang lama nih. Jadi kemudian bulan berikutnya itu sudah pergantian jabatan di Polres Tebo, dan ada Kanit PPA yang sebelumnya bertugas dari Kanit Reskrim di Polsek Rimbo Bujang. Jadi pada waktu Kanit yang baru ini dia dimintai duit. Nah kemudian saya tanya waktu itu, ada nggak rekamannya gitu ya? Kita kan nggak mau, kita tetap curiga kan gitu kan? Dia ngaku nggak ada. Kemudian saya komunikasi dengan Kanit PPA, apa betul dia memintai duit kepada ayah korban. Nah, begitu saya konfirmasi, memang saya konfirmasi lewat telepon waktu itu karena Kanit PPA-nya tidak bisa ditemui. Nah, begitu saya konfirmasi, besoknya pihak polisi langsung menangkap pelaku nih. Langsung keesokan harinya. Ya, langsung menangkap pelaku, berangkat ke Jambi, tangkap pelaku, dan sorenya itu Jumat malam itu pelaku sudah tiba di Polres Tebo, sudah ditangkap, diamankan. Nah, besoknya orang tua korban itu ditelepon oleh Kanit PPA ini lagi. Dia laporkan bahwa pelaku sudah ditangkap, dan di situ ayah korban merekam percakapannya lewat telepon. Dan di situ memang ada disinggung oleh Kanit PPA kalau kenapa ngomong kalau saya minta duit ke wartawan Tribun gitu kan. Nah, rekaman itu kemudian dikirimkan ke saya. Jadi malamnya itu saya, karena nggak sempat lagi buat berita, saya lapor ke Kompolnas waktu itu, Kompolnas. Sempat lapor ke Kompolnas. Iya, saya lapor bahwasanya ini ada aduan dari orang tua begini-begini. Memang pada waktu itu kalau nggak salah Kapolres tersebut ditelepon oleh dari Polda Jambi waktu itu. Tindak lanjut dari Propam itu. Tadi Wira ngomong bahwa Wira telah mengkonfirmasi kepada Kanit PPA-nya langsung. Nah, keterangan beliau seperti apa waktu itu? Dia tetap mengaku nggak ada. Dia membantah bahwasanya tidak ada melakukan permintaan duit. Nah, pada hari Minggu itu kemudian baru saya tuliskan beritanya bahwa polisi berhasil tangkap pelaku, namun sempat dimintai duit gitu ya. Nah, itu kemudian memunculkan reaksi yang nggak biasa ya. Tiba-tiba waktu itu kan Kapolres Tebo masih baru menjabat ya. Saya kan belum ada kontak waktu itu, belum punya kontak. Tiba-tiba dapat chat dari nomor yang nggak dikenal, ternyata Kapolres Tebo. Ngecek langsung menghubungi Wira waktu itu. Iya, pada waktu itu dia minta untuk ketemu atas pemberitaan itu. Saya sampaikan kalau memang ada yang salah dari pemberitaan itu, ada hak jawab gitu ya. Tapi tidak ada juga. Nah, jadi nggak lama setelah itu, Propam Polda langsung bertindak bahwa polisi yang bersangkutan atas pemberitaan itu langsung dipanggil polisi yang bersangkutan ke Polda. Nah, besoknya ayah korban juga dipanggil oleh Propam Polda. Difasilitasi langsung berangkat ke Propam Polda. Itu juga waktu ayah korban dipanggil oleh Propam, itu dia pas lagi di Tebo tapi nggak punya duit gitu. Nah, lewat telepon waktu itu dia sampaikan ke Kabid Propam yang nelpon dia, saya nggak punya duit. Nah, waktu itu Kabid Propam langsung fasilitasi semua, perintahkan Kanit Propam di Polres Tebo untuk memfasilitasi berangkat ke Jambi untuk dimintai keterangan atas pemberitaan itu. Tadi kan si Wira mengatakan Kapolres sempat menghubungi Wira, dan Wira mengatakan kalau ada salah dengan berita tersebut ada hak jawab. Sempat ketemu nggak setelah itu dengan Kapolres? Apa dibiarin aja? Waktu itu nggak sempat ketemu karena dia juga kalau nggak salah berada di Jambi waktu itu. Nah, tetapi saya kan tetap muncul ke Polres Tebo untuk mengkonfirmasi ya, menindaklanjuti ini. Nggak ada pertemuan sih setelah itu karena memang kita tetap konsisten. Kalau memang selagi itu fakta, kita kan tetap konsisten di garis itu gitu. Nah, dan yang kita lakukan ini kan seperti yang disampaikan oleh mentor-mentor Tribun bahwa wartawan itu punya fungsi kenabian, di mana ada orang dusun yang kecil,
orang kecil yang mencari keadilan. Nah, sebenarnya kan orang tua korban ini pensiunan preman dia sebenarnya. Oke. Pensiunan preman ya, Iya, udah pensiun tapi ya. iya. Jadi tapi dia nggak mau dengan caranya sendiri. Sempat waktu itu dia terungkap bahwasannya dia saat dia sudah eh, melihat nggak ada jalan untuk mencari keadilan. Kalau nggak saya aja yang bertindak gitu. Sempat berpikir seperti itu Iya, ya, ayah korban. Nah, ketika sudah dipanggil oleh Propam Polda, Wira masih monitor nggak itu pemberitaannya? iya. Jadi saya tetap monitor kan waktu itu. Tapi setelah Kanit dipanggil oleh Polda, dia langsung dipatsus oleh Propam Polda. Nah, tapi nggak lama setelah itu, sekitar kurang lebih seminggu waktu itu, tiba-tiba ada warga Bungo yang melapor, menghubungi ke saya lagi, kalau mobilnya itu ditahan oleh Kanit PPA yang Yang bersangkutan. sama, orang yang sama. Iya, orang yang sama, Oke. sudah 2 tahun. Jadi 2 tahun. awal tahun 2021 itu anaknya yang dari Bungo gitu kan. Waktu itu kan masih masa Covid dan masih ada pembatasan gitu ya untuk. Nah, karena waktu itu anaknya memilih untuk main di Rimbo Bujang karena di Bungo ketat gitu ya. Jadi di Rimbo Bujang itu anaknya ini terlibat keributan. Nah, di situ waktu itu kan polisi yang bersangkutan, oknum polisi tadi Kanit PPA Kanit Reskrim di sana. Jadi ditahanlah mobil nih. Ternyata mobil ini dipakai selama 2 tahun. Sama si oknum ini Iya, tadi ya. sama si oknum. Setelah ada Ternyata itu nggak dijadikan ini ya perkara dan dijadikan alat bukti ya. Tapi ternyata mobilnya digunakan seperti mobil pribadi gitu. Jadi kasusnya itu setelah terungkap penangkapan si apa namanya pelaku ruda paksa ini, Iya, kemudian ada orang dari Bungo menelpon Wira lagi untuk iya, meminta iya, keadilan lagi kepada Wira bahwa ada mobilnya dia iya. ditahan oleh oknum yang sama gitu ya. Iya, jadi karena memang dalam 2 tahun itu sebenarnya yang punya mobil ini sudah berupaya untuk berbagai cara untuk meminta mobilnya Mobilnya agar balik ya. dikembalikan. Oke. Karena memang ada persoalan di mobilnya ini bahwa BPKB-nya itu masih di leasing gitu. Oh. Sementara orang leasingnya sudah pulang kampung, Mm-mm. yang bersangkutan yang pegang BPKB-nya itu sudah pulang gitu ya. Jadi sementara kalau kani oknum polisi tadi tetap meminta mobilnya akan dikembalikan tapi minta BPKB-nya gitu ya. Nah, jadi 2 tahun tidak ada berhasil usahanya untuk meminta mobilnya. Nah, begitu kita beritakan waktu itu, kita cek kebenarannya, kita beritakan. Di situ kemudian malamnya dari pihak Propam langsung menjemput mobil yang bersangkutan dan mengantar mobil dan Kembalikan mobilnya langsung ya. iya, tapi dititipkan di Polres Tebo. Kemudian warga Bungo tadi datang ke Polres Tebo meminta mobilnya dikembalikan. Kelar juga perkara ini. Iya. Nah, setelah si oknum ini dipanggil oleh pihak Propam Polda, sekarang dia seperti apa? Maksudnya apakah ada sanksi apa itu? Nah, kalau untuk itu yang jelas yang saya ikuti perkembangan terakhirnya, informasi terakhirnya bahwa saya oknum polisi tadi itu sudah non-job sekarang dan posisinya kalau untuk sanksinya saya nggak tahu persis apa detailnya ya. Tapi yang bersangkutan masih ada di Polres Tebo berdinas tapi sebagai personil biasa. Nah, itu setelah kasusnya terungkap, apakah ada intervensi dari oknum tersebut ke Wira? Apakah ada yang telepon atau seperti apa? Sebenarnya bukan cuman Kapolresnya yang hubungi ya. Tiba-tiba ada kanit yang lain, ada polisi yang lain, hanya sekali bertemu gitu. Oh, Tiba-tiba udah pernah ketemu dah? ya Ada udah pernah ketemu, tapi lewat selamanya kan nggak pernah komunikasi gitu ya. Tiba-tiba komunikasi dengan panggilan yang akrab gitu, sok dekat gitu ya. Iya. Ternyata untuk meminta agar berita itu di take down. Tapi Wiranya tetap Iya, saya kan juga jelaskan ke Pemret gitu ya bahwasanya ceritanya begini-begini dan akhirnya Pemret juga menyuruh untuk tetap ditindaklanjuti, dikawal gitu proses keadilannya. ada, saya sempat baca itu ada 3 orang yang dipanggil ya katanya ya, atas
kasus dugaan permintaan uang ini yang dipanggil oleh Propam Polda. Iya, betul. Ada kanitnya, ada atasannya, ada anak buahnya yang jadi 3 orang mereka yang dipanggil, dan yang diberi sanksi itu kalau nggak salah cuma 1, yang bersangkutan yang langsung menelpon. Berarti setelah kasusnya kelar, pelaku tertangkap, dari keluarga korban sendiri kewiranya seperti apa? Justru dia sudah menganggap kayak keluarga sendiri jadinya ya. Malah ya, terakhir saya dapat undangan itu, dapat kabar dari dia, dia ngundang untuk ke acara keluarganya gitu ya. Jadi udah dia nganggap betul-betul ada pengaruh dari ya apa yang kita lakukan pengawalan itu terhadap keadilan yang dia capai. Pada ujungnya vonis terhadap pelaku yang itu kalau nggak salah itu 5 tahun atau berapa ya? 5 tahun Iya. lebih ya. Itu berarti Wira sendiri setelah mendapatkan kasus seperti itu, kan berarti ada yang mau ngajak ketemuan dari pihak kepolisian segala macam. Kedepannya Wira apakah takutkah atau oh nggak apa-apa lah, maju aja lah gitu? Sebenarnya kalau untuk itu tidak ada ketakutan ya, selagi memang yang kita dapatkan informasi persoalannya benar-benar fakta. Terkadang memang yang jadi tantangan kita itu ada orang yang mengaku sebagai korban, ternyata dia pelakunya gitu Oh, loh. pernah sempat seperti itu? Ya, jadi kan kadang-kadang orang playing victim gitu, Iya. melaporkan bahwasannya kejadiannya begini, ternyata itu dipoles ceritanya, yang kemudian kita yang terjebak di situ. Ya, itu kemudian yang perlu saya kira untuk kita tetap hati-hati untuk mengecek faktanya gitu ya. Berarti kasusnya sudah selesai, pelaku sudah tertangkap, dan oknum polisi tersebut juga sudah menerima sanksi ya dari Iya. pihak kepolisian. Jadi Tribuners, itu adalah pengalaman dari Wira Dhani Damanik yang mendapatkan pemberitaan luar biasa. Tribuners, beliau dimintai langsung oleh keluarga korban untuk mengawal kasus ruda paksa, yang di sana ada unsur permintaan uang oleh dari oknum kepolisian, dan akhirnya diberitakan terus sama si Wira, dan akhirnya semuanya selesai ya Wira ya. Iya, Terima akhirnya kasih Wira udah Oke. datang di Wah. Tribun Jambi Cawan, cerita Oke. wartawan. Cerita wartawan. Nantikan lagi cerita wartawan ke depannya bersama saya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.